SK-nya di mana, Pak? Yang punya BP3O. Berapa kali? Masuk satu kali kasus sama. Dah. Di depan. Oke. Dikit tahan dikit. Jangan. Jangan tinggi banget. Depan. Kanan, Bang. Residipis itu ada satu TSK. Inisial. Inisialnya tolong AP. Inisialnya AP, dia residipis, namun yang pertama itu dia melakukan penganiayaan, ditahan di rutan Cipinang. Nah, untuk yang di atasnya rekan-rekan, di atas yang 3 on ini ternyata dikendalikan dari dalam lapas. Lapas mana? Salah satu daerah Jakarta. Ya, yang jelas salah satu lapas. Tidak boleh diskriminasi, bahaya. Kenapa cuma 3 ini? Baik rekan-rekan, hari Sabtu kemarin tanggal 10 Agustus anggota Osnal Polsek Metro Kebayoran Baru melakukan penyelidikan adanya informasi transaksi narkoba. Kemudian Unit Osnal dipimpin Ibda Paino melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pengungkapan di daerah Joglo, Jakarta Barat. Kemudian dilakukan penindakan dan mengamankan lebih kurang sebanyak 300 gram atau 3 ons sabu dan 2 orang tersangka. Ada juga kita mengamankan timbangan dan beberapa unit handphone. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, kita berusaha melakukan pengembangan baik kepada yang di atasnya maupun yang di bawah pembeli. Di daerah Bulungan kita mendapatkan satu orang tersangka dengan barang bukti lebih kurang sekitar 36 gram. Jadi total tersangka yang kita amankan sebanyak 3 orang dengan barang bukti 3 ons dan 36 gram. Kita kembangkan lagi kepada pembeli-pembelinya. Kita mengamankan 8 orang. Kemudian dari 8 orang ini kita tidak mendapatkan barang bukti, hanya hasil tes urin ke-8 orang tersebut positif menggunakan narkotika jenis sabu. Terhadap yang 8 orang sudah kita serahkan ke rehab di Rumah Sakit Ciputat. Demikian. Yang kita amankan ini, yang atas nama AP ini, karena dia mantan napi, tidak menutup kemungkinan dugaan sementara mungkin dia berkenalan dengan si yang di dalam LP ini yang jadi BD ini, mungkin berkenalan pada saat di lapas. Masuknya perkara lain, keluarnya mungkin jadi kepercayaan yang di dalam. Itu analisa sementara. Kalau ketiganya ini profesinya apa nih? Apa pekerjaan sehari-harinya? Pekerjaannya nggak tetap. Kalau untuk pasalnya sendiri yang dikenakan, Pasal 114 ancamannya di atas 5 tahun. kan kalau di total rupiah kan ini dalam Lebih kurang sekitar 300 juta. Kalau kita estimasi 1 gram saja 1 juta, sementara 3 on 300 gram 300 gram kali 1 juta, berarti sekitar 300 juta. Lebih kurang, tapi kalau kurang nggak mungkin lebih, karena ini kan ada 36 gram, ada 11 gram. Dan ketiganya ini dia mendapat keuntungan berapa dan dari hasil
kalau dari keterangan si AP untuk per 1 gram dia ini tidak mendapat keuntungan dalam bentuk uang. Berdasarkan pengakuan dari integrasi, dia ini dari bidian di atas itu bukan dikasih uang cash, tapi dikasih bahan pengakuannya. Mungkin dalam per 1 on, per 100 gram ini kalau nggak salah dia dikasih 5 gram. Berarti 5 gram kalau kita estimasi 1 juta, 1 gram berarti dalam per 1 on dia mendapat upah sekitar 5 juta. Tapi itu bukan dalam bentuk uang, dikasih dalam bentuk bahan sabu. Berarti dia pemakai juga mereka. Sudah pasti. Hasil tes urin juga positif. Kan salah satu di Jakarta, ternyata setelah kita cek nggak ada. Gitu loh. Jadi jangan nanti miss ya. Awalnya menyebutkan salah satu di Jakarta. Kita sudah melakukan pengembangan ke LP tersebut, ternyata nggak ada. Jadi bisa saja antara yang di lapas sama yang di luar ini, yang di dalam ini menyembunyikan keberadaannya ada di mana supaya jangan terlacak dengan kita. Kalau untuk barang bukti ini, sabu ini dijual berapa dan mekanismenya jualnya itu seperti apa? Apa lewat handphone atau emang ada pelanggan? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi 2 tersangka ini atas nama AP dan DD ini, DG, dia itu mendapat barang atas perintah dari yang di dalam lapas. Kemudian dia mendapatkan barang ini. Nah, pembelinya pun itu dikendalikan dari dalam. Jadi yang bersangkutan ini hanya membawa, menyimpan, menunggu perintah. Nanti dari dalam, tolong kamu timbang sebanyak sekian. Nanti ada orang menghubungi dengan nomor telepon ini. Itu sudah kita lacak semua dari handphonenya. Ada nomor handphone yang digunakan. Jadi nanti ada yang menghubungi, ataupun yang di dalam LP akan memberikan nomor handphone yang bisa dihubungi. Nanti mereka baru janjian. Nanti sistemnya sistem tempel, bukan menyerahkan langsung, tapi bisa ditempel, bisa ditaruh di dalam tong sampah, bisa taruh di, ya terserah mereka janjian. Jadi bukan barang itu diserahkan langsung kepada apa, COD, bukan COD, tapi barang ditempel di pohon, di tong sampah segala macam.